Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita sampaikan perkuliahan pertemuan ke-7 ya, atau terakhir sebelum UTS untuk eksplorasi dan pengembangan lapangan migas. Kali ini pada tahapan eksplorasi yang terakhir, yaitu bagaimana kita menentukan identifikasi lead dan prospek, dan nanti juga sekaligus menyinggung tentang perhitungan cadangan. Ya, jadi ketika suatu eksplorasi itu bisa menghasilkan suatu play konsep, maka sebenarnya dia baru menunjukkan aja bahwa play itu adanya suatu potensial prospek di satu tempat, suatu area yang terbatas. Tetapi untuk memastikan apakah dia ada ada cadangan yang terhitung secara ekonomis atau tidak, dia masih memerlukan data. Jadi play konsep itu masih harus ditambah data supaya menuju ke suatu lead. Nah, lead itu adalah suatu potensi, suatu area potensi yang dibatasi oleh klosur, biasanya bentukan 3D yang memungkinkan hidrokarbon itu terdefinisi dengan baik sebenarnya, tetapi datanya itu masih cukup terbatas. Ya, jadi dia masih memerlukan data tambahan lagi supaya lebih confirm bahwa batasan-batasan dari geometri itu adalah fix. Ya, itu menuju ke arah yang namanya prospek. Jadi lead itu nanti adanya di petroleum play. Kalau datanya mencukupi, ditambah dia akan berubah menjadi prospek. Nah, kalau sudah prospek, ini adalah sekali lagi bentukan 3 dimensi di bawah permukaan yang dengan data yang cukup, yang siap untuk dilakukan pengeboran eksplorasi, mestinya sebagai suatu target. Ya, ini sebagai sebuah gambaran saja dari SPA ini kalau tidak salah, bahwa yang namanya lead itu diidentifikasi satu tutupan, sebenarnya bentuk 3 dimensi satu tutupan, tetapi baru diidentifikasi dari satu seismic line. Sementara kalau prospek itu setidak-tidaknya sudah ada 2 seismic line, itu baru bisa dikatakan sebagai suatu prospek. Karena dengan 2 seismic line itu batasan-batasan terluar itu bisa lebih teridentifikasi dengan baik dibandingkan dengan hanya satu data seismik. Baik, kita pada banyak kasus untuk eksplorasi suatu daerah itu kadang-kadang tidak terdukung oleh data seismik, belum mempunyai data seismik sama sekali, sehingga kita harus mengoptimalkan data-data yang lain. Misalnya studi kasusnya seperti ini, di dalam studi kita itu kotaan merah ini, ya, tetapi data seismiknya itu adanya di CC ini. Nah, data seismiknya sudah diidentifikasi, ini terlihat setidak-tidaknya ada tren naik ke sini, dan ini adalah data gravity. Data gravity mudahnya yang hijau ini rendah, yang merah ini naik karena ini basement yang relatif lebih dangkal. Kalau kita lihat sectionnya B aksen, ini adalah section untuk gravity, kira-kira dibuat oleh ahli gravity seperti ini trennya. Yang kuning ini adalah endapan sedimen, yang bawahnya ini adalah endapan-endapan atau batuan basement ya. Ini yang kanan ini adalah data-data yang kita dapatkan dari informasi sebelumnya mengenai kemungkinan pembagian secara kelompok umum batuan di sana, batuan sedimennya yang berwarna kuning ini. Yang ini adalah relatif deltaic selomerin batu pasir, yang depan ini relatif deltaic selomerin juga, tetapi lebih tipis, kalau ini lebih tebal misalnya. Yang ini adalah satu tinggian. Jadi sedimennya kira-kira seperti ini bentuknya, isinya di sini. Yang ini kemungkinan emerge, jadi sedimen yang kuning ini tidak terdeposisi di sini. Data sumurnya, kebetulan ini data sumurnya sangat sparse, jaraknya jauh sekali. Sudah kita coba interpretasi sedimen yang kuning itu di atasnya ini, tapi sebagian
tidak terendapkan di sana. Dan kemudian bagaimana identifikasi di bawah sana? Ya identifikasi kita optimumkan data-data tersebut. Data batu pasirnya ini kita berdasarkan informasi ini, kemudian kita bisa bangun peta bawah permukaan dari data gravitinya, map-mapnya seismik patan-patan juga kita interpretasikan dari sebelumnya. Kemudian ini model yang kita kembangkan, play konsep yang kita kembangkan, sehingga kira-kira ini play konsep yang ada di A ini kira-kira bentuknya seperti ini. Ini yang batuan pasir yang kuning itu, ya. Kemudian lihat ada batasan-batasan sesar, ada tinggian dan sebagainya. Sekali lagi ini data dari gravity. Nah, kemudian dari secara spesifik ini lebih detail lagi bisa kita identifikasi kira-kira lead itu adanya di mana. Nah, lagi karena bagian akhir dari tujuan akhir dari suatu eksplorasi itu harus bisa menunjukkan adanya lead atau prospek, maka dengan data apapun harus kita lakukan di sana. Tidak harus ya dengan data seismik, kalau paling bagus dengan data seismik, tapi kalau belum ada pun kita harus mengidentifikasi tersebut mulai dari membangun petroleum play konsep sampai mengoptimalkan data yang ada. Ya, ini contohnya adalah dalam hal ini adalah data gravity dan data paleogeografi yang ada sebelumnya. Nah, ini contoh yang lain, ini di Jawa, sebenarnya di Jawa Barat Utara. Daerah studi kita ini kotak yang di bawah ini, tetapi data seismiknya justru berada di luar sana. Nah, sehingga ini contoh ini data seismik ini yang arah relatif utara selatan diinterpretasikan, ini ada sesar-sesar yang membatasinya, tapi ini kelihatannya ada sesar-sesar anjak yang lipatan-lipatan itu sudah bisa diidentifikasi nama-nama horizonnya di situ, ya. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan optimasi data yang lain. Dalam hal ini misalnya ini daerah studi kita tadi, line seismiknya ada di utara sini. Ini ada sayatan dari sayatan geologi dari peta geologi permukaan seperti ini petanya. Kemudian kita buat sayatan geologi, mengoptimumkan dari data-data tersebut kita buat sayatan geologinya dari dari selatan ke utara relatif, dicoba disambungkan dengan existing interpretasi bawah permukaan dari seismik. Hasilnya seperti ini. Daerah penelitian kita berada di studi area ini. Nah, kemudian apa yang kita bisa optimumkan? Ya, kita optimumkan juga salah satunya dengan data gravity di sana. Nah, dari data gravity tadi kita bisa pahami bahwa sebelumnya ya dari data tadi ada endapan-endapan sedimen yang ada di atasnya ini, meskipun juga ada endapan kuarter. Dari data gravity kemudian kita bisa identifikasi adanya low and high. Yang merah-merah ini high, ini bisa kemudian secara regional disejajarkan dengan apa yang sudah existing. Yang namanya satu ini misalnya itu disebut sebagai Bunikelis high, kemudian yang 10 itu Ciledug low dan sebagainya, itu sudah teridentifikasi. Nah, kemudian dengan mengoptimumkan data-data gravity tadi, layer per layer formasi dengan batuan yang kontras bisa kita pisahkan. Itu misalnya yang salah satunya adalah memisahkan formasi halang dengan formasi yang lain, misalnya karena ini endapan batu pasir yang berbeda dengan endapan yang lain. Kemudian bisa dibuat jadi gravity map-nya ini, top strukturnya dari gravity map seperti ini. Kemudian bisa kita identifikasi beberapa lead yang mungkin berkembang di sana. Nah, ini klosur sekali lagi ini didefinisikan dari data gravity, ya, optimasi data gravity yang ada, jangan mengoptimasi data yang lainnya. Nah, kalau seandainya kita berada pada daerah yang di sana sudah ada data seismik, sumber seismiknya cukup komplit, ya itu akan lebih bagus. Seperti contohnya ini di cekungan cekungan Sunda Asri. Ya, ini di daerah ini ada beberapa data seismik yang cukup, ya, ini data seismik 2D-nya cukup. Ini blok kita yang di dalam blok merah ini. Kemudian dari data itu bisa dibuat peta top structure-nya, sudah bisa diidentifikasi, kemudian sudah diidentifikasi mana saja yang potensi sebagai play konsepnya pada misalnya ini di Talang Akar, misalnya Talang Akar formation. Nah, ini kemudian bisa dihitung
klosur-klosur yang ada di sana itu seperti ini. Ini klosur-klosur yang ditampilkan ada 5, ini berdasarkan identifikasi dari peta-peta topnya, ya, peta-peta topnya yang sudah diidentifikasi. Ini bagaimana mengidentifikasinya? Salah satu contohnya saja, ini dari memang masih belum komplit ya. Ini dari data seismiknya kita dapatkan cukup jarang-jarang data seismik, tetapi masih identifikasi, sekali lagi identifikasi closure ini juga masih baru berdasarkan data satu line seismik. Sebenarnya yang ke arah utara, ke arah selatan ini batasnya masih belum jelas itu, sehingga ini masih kategori lead ya, karena ini masih tahapnya sangat interpretatif sekali. Ini kira-kira horizonnya horizon merah ini sebagai horizon talang akar ya. Terus kemudian ini yang hijau ini basement misalnya, ini kira-kira nanti secara lebih detail kalau kita zoomkan ini ada batasan-batasan dari struktur tersebut. Nah, sementara batasan ke utara selatannya ini masih interpretatif. Ini adalah lead. Reservoir, summary dan sebagainya dari data sumur yang berdekatan juga sudah bisa disajikan di sini. Ini dalam bentuk depth structure map untuk formasi talang akar. Nah, ini contoh yang lain ya, di daerah Sumatera Selatan, di mana data seismiknya relatif lebih banyak. Ini misalnya data seismik 2 ini untuk mengetahui batasan yang utara, mana yang batasan-batasan tersebut. Ini kita bisa identifikasi line seismik SF9315, yang satu SF9313B ini beberapa sayatan seismik ya, kita bisa identifikasi secara baik ya. Di sini semakin melandai ya, misalnya ini yang berada di utara semakin melandai, ini yang di selatan cukup tinggi, sehingga nanti batasan-batasan itu bisa kita identifikasi secara pasti. Di tempat-tempat yang lain nanti batasannya seperti apa. Ini sudah kita identifikasi, dan kemudian bisa kita hitung volumetriknya, bahkan kemudian properties reservoirnya juga sudah bisa kita masukkan di sini kemudian kita bisa hitung ini mulai dari hitung cadangannya dari P10, P50, probability 10%, 50% sampai 90%, isinya sebesar ini. Kemudian kita juga melakukan yang namanya analisis resiko, temunya adalah resikonya medium dan sebagainya ya. Kenapa medium? Mungkin karena faktor-faktor pendukungnya sudah cukup meyakinkan untuk mendefinisi suatu lead. Nah, ini untuk yang daerah yang lain yang tadi misalnya identifikasi yang lebih komplit dengan data seismik yang sudah saling bersilangan seperti ini ya, daerah ini, maka ini teridentifikasi juga sudah sangat bagus. Kalau kita zooming data seismiknya ini ya, POHG ini, terus kemudian RB itu yang lebih pendek itu ini, yang 03 itu 03, ini yang utara selatan itu yang ini. Sehingga dari data 3 data seismik ini, maka identifikasi lead kita juga jauh lebih baik ya. Yang merah ini adalah batas area studi, sehingga kita bisa mengidentifikasi nih P10-nya batasan terluarnya di mana, P90-nya batasan terdalam yang paling yakin bagaimana, kemudian P50-nya in between itu. Jadi kita bisa mengetahui ini luasan dari masing-masing probability. Kemudian dengan memasukkan faktor-faktor petrofisik yang sudah diketahui, maka akan dihasilkan perhitungan-perhitungan resource-nya itu sebesar angka ini. Angka-angka ini P-nya 5,9 masing-masing seperti itu, kemudian dianalisis, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana suatu reserve atau resources cadangan itu bisa dikategorikan, itu sebenarnya sangat juga berjenjang, tergantung dari data atau tahapan eksplorasi yang kita lakukan. Ini menurut SBA, APG dan sebagainya,
tahapan suatu cadangan tanda petik itu bisa mulai dari resources, contingent resources sampai reserve. Ini yang resources itu artinya bahasa Indonesia sumber daya sampai cadangan. Jadi kalau kita lihat dari tahapan studinya, ketika kita masih baru bisa membangun play, kemudian bisa menentukan play dan konsep yang masih tahap-tahap awal, itu namanya baru resources. Tetapi ketika kemudian semakin proyeknya semakin mature, datanya semakin banyak, studinya juga semakin banyak yang dilakukan, ini sudah mengarah ke sub komersial, ini sudah komersial, maka di sana nanti sudah data seismiknya semakin banyak, resiko kegagalannya juga semakin kecil karena datanya semakin banyak, studi sudah banyak dilakukan, maka ini akan menjadi perhitungan cadangan namanya. Ya, di sini kalau dilihat ini belum ada, di sini belum ada discovery initial in place-nya minyak maupun gasnya, sementara yang di sini itu sudah ada data-data yang menunjukkan di sekitar itu sudah ada initial in place-nya. Ya, jadi seperti itu. Ya, maka ini klasifikasinya, apa itu reserve, apa itu contingent resources, apa itu resources. Jadi mulai dari resources itu jadi jumlah petroleum yang masih diperkirakan dari datanya, dan itu di potensial recoverable dari undiscovered. Jadi belum ada data yang ditemukan di sana. Sementara contingent resources itu menjadi lebih naik lagi statusnya. Dia tetap di estimated ya, dari berdasarkan data yang ada menjadi potensial recoverable, artinya bisa direcovery, diambil dari akumulasi yang sudah diperhitungkan, tetapi belum masih belum sampai mengarah kepada komersial. Banyak faktor-faktor yang masih dipertimbangkan untuk menuju ke komersial. Sementara yang namanya cadangan itu sudah diinterpretasikan dan diantisipasi untuk menjadi komersial dari parameter-parameter yang ada. Ini jadi kalau komersial itu sudah analisis ekonominya sudah masuk, gitu ya. Itu adalah cadangan. Ya, sekali lagi bagaimana penentuan resources, contingent resources, reserve dan sebagainya, kemudian data yang ada mulai 1P, 2P, 3P dan sebagainya kalau untuk reserve, dan kemudian yang high itu pembagiannya low estimate, best estimate, high estimate. Jadi perhitungannya selalu seperti ini. Jadi kalau kita masih pakai resources, ini pertimbangan atau perhitungan untuk analisis statistik. Itu selalu memunculkan beberapa kemungkinan angka. Kalau angka yang dihasilkan itu adalah masih low estimate, ya estimasinya masih rendah, kemudian yang terbaik estimasinya yang estimasi tinggi. Estimasinya tingkat keyakinannya tinggi, keyakinannya rendah. Skenarionya ini proof, yang ini 2P ini proven dan probable. Ya, ini yang ini sudah terbukti, ini terbukti sama kemungkinan, yang ini adalah bahkan 3P. Yang ini probabilistiknya, ini adalah probability 10% keberhasilan, yang ini probability 90% keberhasilan. Skenario-nya ini kegagalannya rendah, ini kegagalannya tinggi. Ya. Jadi seperti itu. Kalau estimasinya besar ya masih estimasinya besar itu resikonya masih tinggi terhadap keberhasilan. Ini nanti dipelajari tersendiri dalam perhitungan cadangan maupun resources maupun sumber daya. Ya, ini tahap-tahapnya nanti ya, antara perhitungan resources, kemudian penentuan lead, prospek dan play, lead dan prospek, kemudian berkembang menjadi contingent resources untuk penentuan development ke arah di sana, apakah kemudian sampai kepada penentuan dilanjutkan atau tidak, itu dengan perhitungannya namanya masih contingent resources. Kalau reserve, kalau cadangan itu sudah sampai kepada nanti persiapan pengembangan lapangan dan produksi.
Ya, yang ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana skenario. Nah, ini sebenarnya skenario berdasarkan tingkat keyakinan kita kepada masing-masing perhitungan, baik perhitungan pada skala yang awal, skala menengah maupun pada skala yang tinggi. Artinya skala tinggi itu sudah mencapai pada tahapan perhitungan cadangan dan pengembangan. Ini contohnya saja. Ya, contohnya saja berarti beberapa input yang dimasukkan ke sini ya, untuk luasan area, net to gross, kemudian geometrinya, luasannya, porosity, kemudian SV dan sebagainya, semuanya sudah dimasukkan ke sini, masing-masing dimasukkan ke sini. Kemudian perhitungannya, probability-nya ya, kalau probability angkanya kemungkinannya seperti ini. Untuk mendapatkan kemungkinan keyakinan 80, hampir 80 itu keyakinannya, probability-nya hanya sekian persen. Mendapatkan angka hampir 0%, 100% yakin gitu. Nah, biasanya nanti yang dipakai itu probability-nya yang mana? Yang base atau yang biasanya nanti akan dipakai yang base estimate. Kira-kira yang di angka inilah 20, 30 ini kira-kira yang nanti perhitungan itu biasanya akan di-plotting seperti itu. Ya, ini contohnya saja. Perhitungan cadangan secara probabilistik ini sudah ditentukan klausurnya, kemudian ditentukan mana P10, P50, P90-nya, ini luasannya ya untuk memperhitungkan itu, kemudian sudah dimasukkan ke parameternya masing-masing. Ini sayatan AA itu yang kita hitung yang kuning ini ya. Masukkan semua di sana parameternya, kemudian porositasnya juga kita masukkan semua, bikinnya sudah masuk. Nanti akan hasilnya itu kira-kira nanti hasil yang dari perhitungan itu nanti seperti ini ya, hitungannya masukkan seperti ini. Ini perhitungan. Selain perhitungan ini adalah analisis resikonya, kemudian perhitungan gas in place-nya ini sudah keluar tadi dari parameter-parameter tadi, masukkan program, masukkan analisis, nanti akan ketemu nih nilai secara mean, nilai median, nilai probability 90, probability 50, probability 10%. Jadi biasanya yang dipakai itu nanti kadang-kadang industri minta yang P50 atau kadang-kadang P min ya, 160 atau 104 VCF ini. Ya, jadi seperti itu. Ini nanti pakai software aja, sederhana, pakai softwarenya, pakai Petrel atau bahkan Excel aja sudah bisa. Ya, saya pikir demikian bagaimana lead identification sampai pada perhitungan cadangan. Terima kasih. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.